Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari kehidupan dari seorang penata layan Kristen. Sebagai seorang penata layan Kristen, kita patut mengakui akan kondisi berdosa kita terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada sebuah perubahan. Perubahan itu dapat datang di dalam kehidupan kita jika kita mengundang Tuhan untuk dapat bekerja di dalam kita. Dan salah satu pernyataan karyanya di dalam kehidupan kita adalah melalui bidang penata layan. Dalam bidang penata layan kita dapat mengelola harta milik Tuhan untuk kepujian dan kehormatan bagi namanya. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Bersama Kita Mendanai Misi. Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil dan menjadikan murid, mengajari mereka untuk melakukan segala sesuatu. Maka Tuhan ingin kita untuk terlibat dalam pekerjaan yang paling penting di bumi ini. Membawa orang kepada Yesus. Mendanai misi ini dari sumber dana yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan adalah tanggung jawab penata layanan. Partisipasi yang mendalam, komitmen pribadi dalam memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Setiap murid, penata layan dan pekerja harus membawa seluruh persepuluhan untuk pekerjaan kudus ini. Kita harus berdoa bagi kesatuan untuk setiap orang dalam setia mendanai akan misi Kristus. Sebagaimana misi yang menghasilkan, memperkuat kesatuan iman masing-masing kita. Jadi sekarang ini kita mempelajari bagaimana kita melibatkan diri, bagaimana kita ikut serta dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini, menyelesaikan akan misi Kristus di dunia ini. Kita saat menjadi penata layan, bukan hanya tenaga yang kita berikan, tapi jika Tuhan mengizinkan berkat-berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita patut menggunakan itu untuk kemuliaannya. Kita patut menggunakan itu untuk misinya. Jangan kita mengambil itu untuk memperkayakan diri kita sendiri, tetapi kita patut bekerja sama untuk dapat memperkuat masing-masing kita dalam kesatuan iman kita, bekerja bagi Kristus. Bagaimana dalam praktek kita dapat mempraktekannya, menjadi murid yang setia, menjadi penata layan yang setia dalam mengelola akan harta milik Tuhan ini. Dikatakan di sini bahwa kita harus memberitakan Injil, kita harus menjadikan murid, kita harus mengajari orang untuk melakukan segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan ini bukan hanya kita datang dan menyumbangkan tenaga. Mungkin kita harus mengorbankan akan dana, untuk mengorbankan akan kesempatan kita, waktu kita dan lain sebagainya. Kita butuh untuk mengorbankan segala sesuatu. Tapi pertama, saat kita mau menyadari bahwa kita ini adalah penata layan, maka kita patut menyadari bahwa kita hanya pengelola. Baik tenaga, baik kehidupan kita, baik berkat-berkat Tuhan yang ada, maka kita pun akan menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang akan melatih iman kita untuk bertumbuh. Apakah rencana keuangan yang disetujui Tuhan untuk menyelesaikan akan misinya? Apakah arti seluruh persembahan dan persepuluhan? Apakah arti ungkapan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan? Dikatakan bahwa kita patut, saat kita tidak bisa memberikan akan mungkin tenaga kita, Tuhan menempatkan kita di suatu tempat untuk menghasilkan berkat yang melimpah.
itu kita harus mendanai, memberikan berkat itu untuk mendanai akan tempat-tempat di mana Tuhan dapat menggunakan tempat-tempat itu untuk menjangkau banyak jiwa yang datang kepada Kristus, untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Jadi Tuhan membawa kita untuk terlibat. Orang mengatakan bahwa saya tidak ada waktu untuk dapat melayani. Kita masih mempunyai akan apa? Akan dana, mungkin tenaga dan lain sebagainya. Kita harus mempergunakan sebaik-baik mungkin talenta agar Tuhan dapat membawa kita kepada penatalayan yang setia. Bagaimana kita telah lihat orang telah mengembalikan persepuluhan di zaman Abraham dan juga Yakub dalam Kejadian 14 ayat 20, 28 ayat 22 dan mungkin sebelumnya. Persepuluhan adalah bagian dari sistem yang mendanai gereja Tuhan. Ini adalah sumber pendanaan yang terbesar dan metode yang paling bijaksana untuk melaksanakan misinya. Jadi kita bergerak, bukan hanya tenaga yang kita butuhkan, tapi mungkin dan tidak mungkin lagi kita membutuhkan akan dana yang cukup besar untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa, untuk dapat memperkenalkan Kristus kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Kristus. Sehingga kita butuh untuk dapat bekerja sama melalui penatalayan kita, melalui mengembalikan akan persepuluhan kita kepada Tuhan, untuk dapat membiayai akan setiap kebutuhan di dalam rumah Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberikan kita sebuah pelajaran, bagaimana Abraham, bagaimana Yakub, mereka mengambil harta milik Tuhan itu, mengembalikannya sebagaimana komitmen itu mereka jalankan. Kita pun di akhir zaman ini, saat pekerjaan Tuhan harus diselesaikan dan Tuhan sudah mau datang, marilah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk dapat melibatkan diri dalam pekerjaan misinya. Dalam budaya saat ini, mayoritas orang Kristen relatif memberikan sedikit untuk mendanai akan misi Tuhan. Jika setiap orang Kristen memberikan persepuluhan secara jujur, hasilnya akan hampir tak terbayangkan. Benar-benar menakjubkan dan hampir di luar pemahaman masing-masing kita. Jadi sangat luar biasa. Sekarang ini kita masih belum jujur kepada Tuhan. Mungkin saya secara pribadi dan mungkin saudara, mari kita kembali menyelidiki apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan dalam mengembalikan akan harta milik Tuhan melalui persepuluhan. Dikatakan jika kita semua orang Kristen di muka bumi ini mengembalikan dengan jujur kepada Tuhan, hasilnya akan hampir tak terbayangkan dan benar-benar menakjubkan, sehingga dapat memperluas akan pemahaman kita dan akan memperluas akan setiap kehidupan iman kita. Pada zaman Tuhan telah memiliki orang-orang yang bersedia mendanai akan misinya. Tuhan memiliki orang-orang yang mau dilatih dalam praktek yang jujur untuk dapat mendanai akan misinya. Tuhan mempunyai orang-orang dan saya rindu untuk menjadi orang-orang yang Tuhan miliki itu. Dan mungkin saudara mempunyai kerinduan. Marilah kita melibatkan diri dengan sungguh-sungguh dan jujur di hadapan Tuhan, agar Tuhan dapat menggunakan kita menjadi orang-orang yang mendanai akan misinya. Semua kita memiliki tanggung jawab untuk memahami dan bekerja bersama untuk membiayai akan misi global yang Tuhan telah percayakan bagi masing-masing kita. Kita tidak boleh menjadi kacau, tidak peduli atau sembrono tentang mendanai akan misinya. Tantangan kita jauh lebih besar daripada ketika orang-orang Lewi berkata kepada Nehemia, kami tidak akan membiarkan rumah Tuhan kami. Dan lebih menakutkan lagi dari apa yang dihadapi umat percaya di tahun 1800-an.
Saat ini, anggota para pendeta harus bersatu secara rohani, bekerja sama secara finansial dalam cara memenuhi tujuan global, dan mendanai akan misi Tuhan. Jadi sangat luar biasa tujuan kita untuk misi yang Tuhan telah percayakan bagi masing-masing kita. Bukan untuk memperkaya diri kita atau untuk mencari zona nyaman, tetapi kita diingatkan bahwa ada misi yang Tuhan mau kita dapat selesaikan. Oleh karena itu, saat kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita kembalikan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita menggunakannya untuk memperkaya akan diri kita, tapi kita harus melibatkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Dikatakan di sini, baik pendeta, anggota-anggota jemaat, orang-orang yang mengaku pengikut-pengikut Tuhan, mari kita bekerja sama, bersatu secara rohani, bekerja sama untuk finansial dengan cara memenuhi akan kebutuhan tujuan global dalam mendanai akan misi Kristus. Jadi sangat luar biasa. Kita patut menyadari tugas kita ini untuk kita dapat melibatkan diri dalam hal-hal terkecil. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan Tuhan sekarang ini dipercayakan bagi masing-masing kita untuk kita dapat memperkenalkan Kristus kepada setiap orang yang belum mengenal akan Kristus. Oleh karena itu, kita butuh bekerja sama satu dengan yang lain. Baik dalam mendanai, baik dalam pengelolaan itu, marilah kita bekerja sama untuk memajukan akan misi Kristus. Karena setan akan bekerja keras untuk memberikan kita godaan demi godaan, baik untuk kenyamanan kita, baik untuk memperkaya diri kita, sehingga kita lupa akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi masing-masing kita. Tapi saat ini kita diingatkan kembali bahwa bekerja sama mendanai akan misi Kristus. Seperti apa caranya? Kita telah mempelajari. Dan biarlah pikirkan tentang jangkauan yang luas dari misi Advent di dunia. Bagaimana kita seharusnya masing-masing kita memahami tanggung jawab pribadi dalam hal membantu mendanai akan pekerjaan ini. Jadi sangat luar biasa. Kita harus melihat kembali dalam diri kita masing-masing. Jangan kita melihat kepada orang lain, tapi lihatlah kepada diri saya. Apakah saya sudah jujur mengembalikan setiap persepuluhan saya? Apakah saya sudah jujur di hadapan Tuhan dalam mendanai akan misi Kristus? Marilah kita koreksi akan diri kita. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan kembali bahwa kita sebagai manusia seringkali kita akan jatuh. Tapi kita mempunyai Kristus sendiri, sumber itu sendiri, yaitu memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang tidak bergantung pada kesanggupannya atau kekuatannya atau kuasanya. Dia mengajari kita untuk bergantung kepada Bapa yang mengutus masing-masing kita untuk pekerjaan misi ini. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan yang ada untuk dapat mempraktekkan kehidupan iman itu di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan iman itu tidaklah terjadi dalam kehidupan kita secara instan, melalui proses sehari-hari kita. Kita akan dituntun kepada kesempurnaan. Oleh karena itu, biarlah kita dapat dengan tekun datang kepada Kristus untuk mengajari masing-masing kita menjadi penata-layan yang setia, sehingga kita akan keluar sebagai umat-umat Tuhan yang telah dapat bertanggung jawab dengan baik dengan harta yang Tuhan telah berikan, dengan kehidupan yang telah Tuhan berikan, kesehatan, nafas hidup. Mari kita bertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan untuk dapat memilih hari ini. Karena di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah keputusan pilihan kita hari ini. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada, karena waktunya sudah sangat singkat dan Dia akan datang lagi untuk menjemput masing-masing kita. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita sambil kita melayani Tuhan,
Sambil kita mendanai akan pekerjaan Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk hari besar itu. Saya rindu kita akan berjumpa di dalam kerajaan surga, menjadi penatanan-penatanan yang setia sampai pada akhirnya. Ini adalah kerinduan bagi masing-masing kita. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk menyelesaikan misi Kristus di dalam dunia ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan